Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali program kita belajar Al-Quran dengan tulisan Latin. Latin per kata ya. Biasanya kalau di Quran-Quran yang dijual di pasar itu ada Latin per ayat. Ini per kata. Coba lihat ya, canggih sekali kita nih. Surat Al-Kafirun. Surat jadi surah ya, kalau di Indonesia kan surah, surat ditulisnya. Ini surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk ta'awud dan basmalahnya sudah dibuatkan ya di Quran Latin per ayat. Bukan per ayat. Di Quran Latin per huruf atau per kata ya, per kata. Di suratul Fatihah sudah ta'awud dan bismillahnya. Ini langsung aja ya ke suratnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul tuh ya. Qul ya ayyuhal, ya ini. Qul ya ini panjang, kenapa? Ini ada mad asli atau mad tubi ketemu alif ya. Sebetulnya ini di lain kata, di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Tapi ini ditulisnya jadi satu gabungan. Oh bingung. Pokoknya fokus pada tulisan aja ya. Qul ya nih. Ya ayyuha asalnya. Tapi ini karena mad tobi ini warnanya kuning. Setiap warna kuning nggak dibaca. Kenapa? Karena mad tobi'nya ketemu sukun, ketemu alif lam komariah. Jadi ini kadang-kadang latihan kan bingung bacanya. Qul ya ayyuha jadi panjang. Enggak jadi panjang di sini, jadi pendek. Karena mad tobi ini ketemu sukun, ya. Atau gimana? Pokoknya mah kalau ada tulisan seperti ini enaknya kalau pakai Quran warna ya. Kalau nggak pakai Quran warna gimana? Pokoknya itu tadi rumusnya. Setelah ini mad tobi, setelah bacaan panjang ketemu sukun, bacaan panjangnya nggak jadi panjang. Jadi yang dibaca yang ada tanda bacanya. Qul ya ayyuhal tuh. Ayyuhal. Qul ya. Itu ya. Ini ya. Qul ya ayyuhal ini K-nya ini ya. Kafirun. Coba lagi ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Pak Hari saya mah mau ngehafalin aja boleh ya. Mau dihafal boleh. Didengar doang juga boleh. Karena baca Quran itu mendengarkannya saja sudah dapat pahala. Tapi kita bukan hanya ingin dapat pahala ya. Ingin baca Qurannya bisa, artinya bisa, dan apa isinya, nah kita bisa mengamalkan. Seperti gambaran kita punya resep bikin kue. Kita bukan hanya pinter baca resepnya saja ya. Resep bikin kue nastar tuh begini. Tapi tidak diamalkan. Oh resep Quran, resep bikin kue nastar tuh seperti ini, begini. Dan diamalkan. Nah itu, Quran ini kan resep, pedoman hidup ya. Nah, kita kadang-kadang melenceng karena tidak tahu pedomannya. Yang penting Islam, KTP-nya Islam gitu kan. Haji, tapi nggak tahu isinya. Nah paling tidak kalau tidak tahu itu kan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kita kepada ahli ilmu ya, kepada ulama. Orang yang ngerti kalau kita tidak tahu, paling tidak seperti itu. Sambil kita belajar. Ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini panjang ya, ini panjang. Nah ini pemula bingung, yang baru belajar bingung. Semuanya tandanya dibaca. Kadang la a dibacanya a. Ini kalau tanda alis-alis seperti ini bukan sebagai tanda baca, tapi tanda pemanjang. Itu ingat-ingat ya. Jadi jangan, ya namanya juga baru belajar ya.
Ada saya mendapatkan la a, kenapa la a? Oh ini a juga. Oh ini bukan. Ini apalagi di Quran warna ini cakep sekali ya. Dimiliki Quran Maghfirah, Quran warna ini ya. Nah ini. Jadi kalau warnanya beda, kalau rumus warnanya gampang. Setiap warna hitam dibaca apa adanya. Kalau hitam di atas hitamnya setelah hitam ada hijau berarti jadi panjang satu alif, dua ketukan, dua harokat. Kalau hitamnya ada birunya, ini biru ya. Nah, ini panjangnya melebihi jadi dari biasanya. Asalnya satu alif, dua ketukan menjadi lima ketukan, bahkan jadi enam ketukan. Itu ya, yang hitam menemui warna biru. Nah ini hitam menemui warna ungu, violet ya, ungu ini. Nah kalau seperti ini mad tobi ketemu alif. Ini mad jaiz pun fasil. Panjangnya juga bisa 5 ketukan karena panjangnya 2 sampai 5. Bisa sama seperti ini, bisa seperti mad arid disukun, bisa seperti ini panjangnya. Oh bingung Pak Ari, saya mah lagi belajar baca ya enggak apa-apa, informasi aja ya. Masuk kiri keluar kanan sementara enggak apa-apa. Nanti lama-lama pengen belajar, pengen bisa. Gitu ya insyaallah. Nah ini la, jadi ini bukan la a ya. Ini sebagai tanda panjang. Ingat-ingat kalau tanda seperti ini bukan sebagai tanda baca, bukan la a, tapi ini sebagai pemanjang lam ini jadi panjang. La la a ini huruf mati. Huruf mati itu tapi tetap dibunyikan ya, tetap dibaca. Itu dalam bahasa Arab ini jadi ini huruf hidup a, ini u, di bawah i, ini huruf mati. Hurufnya mati tapi dibaca. Kayak kalau bahasa Indonesia an kayak gitu ya baca huruf-huruf mati itu ak. Cuma nanti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu ada yang mantul jadi matinya itu yang huruf-huruf qalqalah, ada yang tetap, ada yang pecah. Itu huruf-huruf hamas. La ini a'budu tuh ya. Ingat-ingat ya, tanda seperti ini bukan sebagai tanda baca. Jadi jangan la a bukan. Ini sebagai tanda bahwa lam ini menjadi panjang. La a'budu. Ini ain itu tadi yang saya katakan ya. Huruf-huruf mati itu seperti gantung gitu. Al, at, ak, as. Itu as. S jadi as kan. As. Itu ya. Astana. Ilham. Itu huruf-huruf mati jadi al, kayak gitu. Ini huruf mati. Tapi tetap dibaca. La a'budu ma, ini panjang gitu ya. Hitam ketemu hijau. Ini yang dikatakan bacaan panjang. Mad tobi'i atau mad ya. Mad. Ada yang bilang juga mad asli. Podo baik sama aja mad tobi'i. Mad asli sama. La a'budu ma. Ini ain itu koma ini mewakili ain mati nih. Ta'budun. Kenapa panjang? Nah itu tadi ya. Mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan ini jadi mad arid disukun jadi panjang. Pak Ari bingung. Pokoknya kalau hitam ada biru, yang hitam ini jadi panjang 5 ketukan atau 6 ya. Jadi mad arid disukun. La a'budu ma ta'budun. Coba diulang lagi latihannya ya. Tuh. La bukan la a ya. Jadi panjang, ini a-nya banyak, bukan la a, bukan. Ini bukan sebagai tanda bunyi tapi tanda bahwa ini jadi panjang lam ini. La a'budu la a'budu ini ini ain mati a'budu la a'budu ma ta'budun wala wanya ini ya wala la-nya ini l la ini a panjang ini diwakili oleh tanda ini. Jadi sekali lagi bukan wala a ya. Wala a antum jangan. Ini alis ini mewakili tanda pemanjang. Itu beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia kan apa yang ditulis yang dibaca. Itu tanda baca. Ada vokal, ada huruf vokal, huruf hidup a i u e o, ada konsonan huruf mati. Ya, kalau ingin panjang kan kalau bahasa Indonesia cukup
double A, double I, double U atau diperbanyak. La, li, lu jadi panjang. Kalau bahasa Arab lain. Memanjangkan bunyi itu dengan tanda lain. Dengan tanda lain gitu ya. Nah nanti perlahannya kita belajar. Wala, wala, ini kalau ini coklat ini eng ya. Kenapa jadi eng? Nah itulah. Makanya saya bilang kenal huruf saja belum cukup. Gitu ya, belum cukup. Karena ada ilmu lain. Ada ilmu yang ketemu huruf dengan huruf yang huruf mati bertemu huruf hidup yang menjadi berubah bunyinya itu ya. Nanti ada idhar, ada idgham, ikhfa. Ini kebetulan ini bunyi eng, ikhfa ya. Walaupun engnya nggak eng banget ya. Cuman untuk sementara nulisnya kayak gini. Bacanya cukup wala an, masih ada n-nya, jangan wala angtum, jangan. Walaupun eng tapi jangan eng banget. Eng banget itu kalau ketemu kap dan kop. Bingung lagi. Ya udahlah ya. Perlahan aja, tenang aja. Wala wala antum. Ini ya. Ini koma ini mewakili ain. Ini A ini mewakili tanda panjang ini. Jadi panjang. Wala wala antum abiduna ma. Nah ini. Ini juga bukan ma'a ya. Tanda ini ingat-ingat. Tanda seperti ini bukan sebagai tanda baca. Tapi tanda pemanjang. Lam jadi panjang, mim jadi panjang. Itu namanya nanti mad jaiz munfasil. Karena mad tabii ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Bingung lagi. Pokoknya begitu deh. Ini ain mewakili ini. Tuh koma. A-nya ini ya. Bude. Kadang-kadang ada yang pakai laten bisa baca tapi bunyinya nggak beda. Bunyinya nggak beda. Bunyinya nggak sama, maksudnya jadi beda. Karena ditulis tulisan laten dengan tulisan Qur'annya beda. Kalau saya lebih mengutamakan apa yang ditulis itulah bunyinya ya. Kalau Quran Latin coba deh dilihat. Ro-nya pasti ra. Makanya yang pemula jadi kayak orang seberang semua ya, orang seberang. Kayak di Malaysia seberang ya kayak Maci ya. Maci pertama Rasul, bahkan Rasul. Atau orang Makassar, pokoknya gitu ya, orang-orang sana. Sholat jadi salat gitu, O-nya jadi A. Kan di Arab mah nggak ada O, iya memang nggak ada huruf O, adanya A, patah A, I, U, ya nggak ada O. Ada majereha sebagian imalah, tapi huruf-huruf tertentu kalau dia berbaris fathah bunyinya jadi O, nggak Allah. Nggak Al-Baqarah ada ya. Kadang-kadang Ustadz yang dari sono bilangnya Al-Baqarah itu ya ada. Karena itu mungkin lahir di mana airnya di situ mungkin ya gitu. Nah ini wala antum abiduna ma kayak keselak bude de ini dal kolkolah bude. Coba ulang lagi latihannya ya. Itu pelan-pelan aja. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa ini. Wala ana ini mad tabi'inya jadi pendek. Kenapa? Karena ini mutakalim wahdah. Maksudnya apa? Kalau nanti lihat terjemahnya, kalau ana artinya saya di Quran dibacanya tidak boleh panjang. Tapi kalau na-nya artinya kami, berarti panjang. Ditandai dengan di atas alif ada sukun tuh. Ditandai dengan warnanya kuning. Kalau ini Quran warna. Kalau Qurannya hitam semuanya bingung ya. Pasti biasanya di atas alif ini ada sukunnya. Kadang-kadang di atas alif ini gak ada sukun juga. Bingung juga yang pemula ya. Nanti kita belajar. Tandai aja. Wala ana ini ain tuh. Kenapa panjang? Nah ini hijau ya. Mewakili alif tuh. Wala
wala ana abidun. Don ini ada hukum lain tuh. Abidun tuh lihat ya. Abidun kan abidun. Tanwin itu un kan. Abidun kan abidun. Tapi ada hukum lain. Nah ini yang saya katakan kenal huruf saja belum cukup. Tapi harus kenal tajwidnya. Cara bacanya. Ada ketentuan. Oh ini tanwin. Ada nun mati atau tanwin, ada huruf mati. Kayak ini huruf mati jadi hukum itu ya. Wala ana abidun berubah jadi abidum tuh. Kenapa ini domaten ketemu mim jadi idgham bigunah ya. Wala ana abidum ma abadnya jadi gak masuk ke sini. Abatum diidghamkan ya itu. Kita ulang lagi ayat keempat ini 4 ya. Wala ana abidun jadi abidum. Wala ana abidum jadi dum ya. Wala ana abidum ma abattum. Ini hukumnya catat setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid huruf matinya nggak dibaca. Ini idgham nanti ya. Itu lihat di idgham mutaqaribain, mutajanisen, mutamasilen ini diidghamkan. Abattum ya, ini mutaqaribain. Wala ana abidum ma abattum. Jangan abadatum ya. D-nya nggak dibaca abattum. Wala ini bukan walaa ya, ini pemanjang. Lamnya L-nya jadi panjang. Wala antum abiduna ma a'bud. Ulang. Wala antum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum apa adanya itu. Lakum lakum di panjang. Ini yang katakan madhobi bacaan panjang ini ya sebagai panjang. Lakum dinukum waliyadini. Ininya nggak dibaca. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Di latihannya lagi ya. Lakum dinukum waliyadini. Ininya ya dibaca. Jadi waliyadin. Pokoknya kalau Quran itu ujungnya nggak dibaca ya. Mau patah, mau domah, mau kasroh gitu. Kecuali nanti patah 2. Itu mad iwad ya. 2 patah dibaca 1. Atau kecuali ujungnya mad asli atau mad tabi'i. Ada pengecualian. Lakum dinukum waliyadin. Enak ya? Ya enak. Tapi nulis seperti ini kemarin ada Pari saya mau pesan Qurannya. Mohon maaf Qurannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena satu surat ini gerakannya aja berapa gerakan. Ini pakai PowerPoint ya. Mungkin kalau berupa Quran kertasnya nggak ada. Tapi kalau berupa PowerPoint-nya bisa insya Allah nanti ya. Ini juga dibantu dengan beberapa ibu guru ya yang menuliskan. Saya punya konsep, saya punya tulisan, nah diperbanyak seperti ini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke surat-surat yang lainnya. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ya itu. Insya Allah nanti ke depannya. Tapi memang cukup banyak biayanya ya, mudah-mudahan ya. Allah Maha Kaya kok. Nanti Allah menggerakkan hati-hati yang orang
yang memiliki hati, yang memiliki kepedulian. Ya Allah, ternyata banyak orang yang belum bisa baca Quran. Dengan metode ini semua dijamin akan bisa. Dengan catatan dia bisa melihat dan bisa membaca. Kalau nggak bisa baca tulisan Arab ya tulisan Latin. Nah, kalau ada kemarin yang nanya, Pak saya nggak bisa baca tulisan Arab. Terus saya juga nggak bisa tulisan Latin. Terus gimana? Ya ngedengerin aja. Layaknya orang, mohon maaf, yang tidak bisa melihat, ya tunanetra, kan dia tidak pakai tulisan. Dia tidak pakai bacaan. Tapi dia kok bisa? Bahkan kita juga kadang-kadang kalah. Dia hafal Quran, jelas, pinter, bagus, hafal hadis. Dari mana? Dari cara mendengar. Nah ini bisa juga kalau memang ibu dan bapak tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ya mendengar. Mengulang-ulang insya Allah ya. Karena Allah bisa, karena biasa. Insya Allah nanti juga ada tajwidnya ya. Al-Kafirun. Jadi saya sengaja bikin program itu dari dahulu. Mulai beberapa tahun yang lalu saya bikin Quran dengan Quran warna ya. Quran warna. Jadi warna itu setiap warna hitam dibaca apa adanya. Hitam ada hijau jadi panjang. Hitam jadi biru. Setelah hitam ada birunya berarti dia panjangnya nambah gitu ya. Nah itu ada. Yang merah kol-kol ada e-nya. Itu Quran warna. Ada juga saya program ada artin. Ada Arabnya ada Latinnya. Termasuk ini. Kalau yang dulu artin yang saya bikin adalah sama seperti yang Quran di pasaran. Maksudnya per ayat ditulis di bawahnya Latinnya. Sekarang yang lebih canggih ini Latin per kata ya. Tapi memang ya modalnya cukup lumayan. Semoga ada hamba Allah yang terketuk yang mau bantu ya untuk mendanai karena selembarnya lumayan. Saya bayar tuh 4.000, asalnya 5.000. Saya ya ibu guru mau bantu. Kalikan coba ya. Kalau 100 lembar kali 4.000 berapa ya? Itu satu surat itu banyak sekali. Makanya mohon maaf yang pesen Qurannya nggak bisa ditulis. Kalau ditulis harus berapa lembar, harus berapa halaman ya. Paling PowerPoint-nya itu. Dan ada juga nanti program terjemah perkata ya. Insya Allah mudah-mudahan program demi program saya bikin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Insya Allah. Ada saran, ada kritik jangan lupa. Jangan sungkan disampaikan di 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas segala kebaikannya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share ya, di komen, subscribe jangan lupa ya. Pengajian sudah hampir 30 tahun, 1 juta aja belum ya. Ya Masya Allah, pendengarnya baru 700 sekian. Tapi tidak apa-apalah ya. Untuk berbuat kebaikan kan ya macam-macam. Mungkin metode saya kurang begitu diminati. Beda dengan yang lain-lainnya. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa program ini akan sangat membantu untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.